Halo guys, assalamualaikum. Halo semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Sahabat aku dimanapun berada. Masih dalam perlindungannya, masih dalam rahmatnya, dan selalu tercapai apa yang menjadi cita dan cintakan. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang mendapatkan masalah segera diberikan solusinya, dan untuk yang menunggu jodoh semoga segera dipertemukan dengan jodoh. Oke, kita akan general reading ya. General reading. Pembacaan secara acak bisa rasional bisa tidak, jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Lebih menyerahkan apapun pada Allah atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta ya. Oke, kita akan mulai. Akhirnya akan terlihat jelas apa atau siapa yang akan datang padamu ya. Yang mau personal reading ya silahkan personal reading. Yang ada nomor aku ada di deskripsi atau ada di video ya. Oke, kita mulai, fokus ya. Akhirnya akan terlihat jelas apa atau siapa yang akan datang padamu. Apa dan siapa dia, orang masa lalu, orang baru, atau memang sudah ada. Terlihat ya, sepertinya di hubungan ini ada yang sudah menjalin hubungan, tetapi ada yang dinamakan pengkhianatan. Sebuah pengkhianatan artinya bisa mantan ya, mantan atau seseorang yang pernah dekat kamu, tetapi atau ini bisa vice versa. Jadi mohon bijak ya, ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia. Akan kembali sama kamu, akan datang padamu seseorang yang pernah mengkhianati kamu, tetapi mungkin kamu cinta ya, walaupun dikhianati tetap aja. Namanya cinta itu kan gak ada 1, 2, 3 ya, cinta aja. Terkadang kita terbutakan oleh kata cinta, sehingga rasa sakit itu gak terlalu kita rasakan. Kenapa? Karena kita cinta, memaaf kan, seperti itu ya. Ada juga yang mungkin hanya pikiran aja bahwa seseorang itu pernah mengkhianati kamu, atau di hubungan ini telah terjadi pengkhianatan itu, tapi ada di dalam pikiran kamu saja, tidak kamu lepaskan. Kenapa? Ya mungkin karena kamu cinta, atau memang dia yang cinta, karena terbolak-balik ini energinya ya. Orang kalau sudah cinta terkadang melupakan. Rasa sakit itu ada yang ngerasa cuma sebentar doang, setelah itu kembali lagi ya, cinta lagi gitu kan. Hubungan ini kan mulai dari titik nol. Orang ini datang akan mengajak kamu mulai dari titik nol. Konyol ya, sangat seperti orang dungu ya. Iya betul. Sudah dikhianati, sudah disakiti, tapi masih memaafkan. Sudah disakiti, sudah dikhianati, tapi masih mencintai. Sudah dikhianati, sudah disakiti, tetapi masih menerima. Luar biasa. Tidak semua orang bisa seperti ini loh. Biasanya kalau disakiti ya dendam, tapi ini tidak. Mungkin kamu terlalu baik atau dia yang terlalu baik. Benar, sebenarnya hubungan ini sudah banyak beban, merasa ada beban. Orang ini yang akan datang pada kamu ini orang yang punya beban juga, beban tanggung jawab. Mungkin kemarin terjadi seperti itu, atau terjadi pengkhianatan. Dia mengkhianati hubungan, suatu hubungan di mana dia ngerasa harus memulai dari titik nol lagi. Kenapa? Karena kemarin itu mengkhianati karena ada sesuatu yang memang dia harus tanggung, yaitu mempunyai beban tanggung jawab. Kalau anak sulung ya karena dia harus lebih fokus pada keluarganya ya, karena menjadi tulang punggung. Atau kalau ini adalah sudah punya pasangan, artinya orang yang datang padamu atau mantan kamu itu sudah punya pasangan, dia mempunyai beban tanggung jawab yang memang harus difokuskan waktu itu. Hanya ya ada yang begitu aja meninggalkan, ada yang begitu aja
menyudahi, ada yang begitu saja tanpa kabar atau ghosting. Tetapi ini adalah bentuk pengkhianatan dari dia, tapi bisa terbolak-balik. Bisa ini kamu yang mengkhianati rumah tangga kamu, atau kamu mengkhianati hubungan ini, seperti itu ya. Tapi kita berbicara tentang dia, ini akan ada yang dinamai permulaan kembali, atau mulai dari titik nol, debu. Ada permulaan titik nol, di mana hubungan pernah terjadi. Tapi kamu yang harus tahu, orang ini sangat terbebani juga oleh yang namanya pengkhianatan, dan dia ingin datang lagi padamu, ya, ingin datang padamu. Dia berusaha untuk bisa kembali bersama kamu, bisa kembali dekat bersama kamu dalam konteks, karena dia mencintai kamu. Pasti mencintai ya, mencintai. Cuman memang di sini nggak terlihat, karena perasaan sakitnya lebih kuat ya. Ini akhirnya akan terlihat jelas ini siapa yang akan datang. Dan kamu merasa sakit banget enggak? Ya, karena di sini tuh orang ini selama nggak bersama kamu juga merasa terbebani gitu. Tapi ini adalah ruang lingkupnya pengkhianatan gitu. Pergi tanpa kabar, atau kalau kalian punya komitmen dia tiba-tiba menghilang begitu aja, ya, dengan yang lain, dengan pasangannya yang lain, ya, kembali sama kamu ya. Dia sangat tersiksa, sangat terbebani. Orang ini akan datang padamu mulai dari tenor. Siapa dia? Ini bisa orang masa lalu kamu, orang mantan kamu, atau memang masih belum putus tapi sudah masing-masing gitu ya. Dia galau, jujur dia bahagia bersama kamu, jujur dia galau saat berpisah dengan kamu, saat nggak ada hubungan sama kamu. Kenapa? Ya inilah manusia yang selalu melakukan kesalahan tanpa mengerti bahwa meninggalkan tanpa pesan, atau begitu saja pergi, atau begitu saja melakukan sesuatu yang membuat seseorang terluka, tapi dia ngerasa ini seperti bentuk tanggung jawab. Ya bukan tanggung jawab, ingin membayar hutangnya, membayar sakitnya, bukan. Memang dia gelisah tanpa kamu, memang dia nggak bisa tanpa kamu. Tapi kenapa dia harus pergi? Karena ini sisi lain, ada yang lain gitu, ada pasangan yang lain yang dia harus kesana gitu loh, dan kamu dikalahkan gitu. Tetapi ada juga yang memang alasannya tepat, dia anak sulung, dia punya beban tanggung jawab terhadap keluarganya, dan dia lebih fokus pada keluarganya. Ada juga seperti itu ya. Dia galau, nggak bersama kamu tuh galau, sadar ya, sadar. Makanya ini mengkhianati kamu, versi kamu ya. Tapi kalau versi dua hubungan dua sisi, dia itu seorang pengkhianat dari orang yang di sana dan bersama kamu. Bagiannya seperti itu. Dia kan berusaha untuk bisa dekat sama kamu karena dia sadar dengan kamu dia merasa bahagia. Ya, hati-hati ya, cinta itu bukan air mata. Di sini ada yang disebut dengan sex of one. Dia ingin kembali seperti dulu menjalin sebuah hubungan. Kalau gebetan ya dia ingin bersama kamu menjalani sebuah hubungan baru. Walaupun kemarin sempat rentan ya, udah hampir apa ya, kayak sudah, kamu juga sudah menyerah karena merasa beban banget buat kamu juga ya, sebuah hubungan yang seperti nggak ada tujuan ya. Kalau kamu berbicara tentang hubungan yang tanpa tujuan,
pertimbangkan kembali. Apalagi orangnya seperti yang suka nyakitin, suka nggak jelas, suka cuek, ibaratnya kayak gantung gitu. Dipikir ulang, ya, dipikir ulang. Ini versi dia, ini versi yang terbaik, kembali sama kamu, menjalani hubungan kembali sama kamu, ya, karena dia jujur nggak bisa bahagia, dia nggak tenang, dia merasa terbebani setiap jauh dengan kamu. Maka dia akan berusaha untuk bisa dekat kembali sama kamu. Dia berharap hubungan ini kembali baik-baik saja dan ada potensi tidak mengulangi sih, ya. Dan sepertinya kamu akan menerimanya karena dia memang berharap bisa diterima. Orang ini punya rasa yang besar loh buat kamu. Alam semesta memberkati loh. Alam semesta memberkati langkah dia menuju ke kamu, atau sebaliknya. Kalau di vice versa, kamu yang melakukan seperti ini, kamu diberkati. Hubungan ini diberkati. Kenapa? Karena karena kalian semua itu, kalian berdua itu mempunyai saling. Ini adalah mewakili hubungan kalian berdua, saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi. Sekalipun kalian suka bertengkar, ya, setiap bertemu itu kok nggak ada ya, walaupun sudah lama nggak ketemu gitu, 6 bulan nggak ketemu gitu, nanti setiap WA juga jadinya itu berantem, tapi nggak bisa dipisahkan. Itu masuk hubungan apa, Des? Karmic relationship, toxic, menujunya ke arah situ, ya, karmic relationship. Yang dimaksud dengan hubungan karma itu ya sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan yang didasarkan dengan keyakinan kuat gitu loh. Seperti dia misalkan, bahwa pasangan yang dimiliki adalah belahan jiwanya gitu. Misalnya kamu itu belahan jiwanya, atau sebaliknya ya, bahwa dia itu merasa kamu itu belahan jiwanya. Jadi walaupun sudah tersakiti, walaupun sudah meninggalkan, ya terhubung kembali, ya, karena dia ngerasa bahwa kamu itu belahan jiwanya, jodohnya. Karena keyakinan yang tersebut seperti ini, hubungan karmik biasanya dipenuhi dengan rasa gairah dan emosi yang meledak-ledak. Ketemu sebentar berantem, nggak ketemu kangen, tapi setiap ketemu nge-WA apa, akhirnya terjadi salah paham, berantem lagi. Tapi itu nggak berlangsung lama, nanti kembali lagi, ya. Nah, namun keyakinan atau energi yang kuat ini seringkali membuat kamu kesulitan melihat kekurangan dari pasanganmu, termasuk sifat buruknya yang telah membawa kamu ke dalam hubungan toksik. Sebetulnya itu susah ya lepasinnya. Ya, cara mengakhiri ya fokus pada kebutuhan diri sendiri aja. Jadi pertimbangan kembali. Ini bisa vice versa. Kalau kamu ingin personal meeting, ya monggo ya. Hubungan ini sebetulnya nggak bergerak. Kalaupun nanti kamu balikan juga nggak bergerak. Stuck begitu aja. Jawaban yang kemarin tuh akan kembali ke jawaban ke sekarang. Jadi tidak ada perubahan. Misalkan kamu punya keinginan menikah sama dia, ya cuma dijanjiin aja. Ntar. Nggak pernah ada pergerakan apapun. Tapi saat ini dia berusaha mulai dari titik nol. Kalau kamu mau, dia menginginkan seperti itu, ya, dia berusaha untuk bisa kembali sama kamu, ya, karena dia bahagia bersama kamu, dan ini hubungan diberkati, ya. Karena apa? Dasar kalian saling mencintai dan saling menyayangi, ya, gitu. Ini hubungan toksik, iya, hubungan toksik, hubungan karmik, masuknya ke hubungan toksik, hubungan karmik. Lakukan yang terbaik. Inilah orang yang akhirnya terlihat siapa yang akan datang padamu. Orang yang pernah dekat sama kamu, orang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu. Gitu.
ya. Fokus. Kamu ngerasa nggak? Rasa. Terus kalau hubungan karmik itu ciri-cirinya bagaimana sih? Ciri-cirinya ya tidak stabil, terlalu takut kehilangan, terus cinta buta ya, merasa ditakdirkan bersama, atau takut hubungan berakhir, atau saling terjadi perselisihan yang tidak bentar gitu, sebentar yaitu sebentar berantem, sebentar baik, sebentar berantemnya ya gimana ya, baiknya 1 menit gitu, berantemnya 2 menit ya gitu. Pasangan atau bisa dibilang ini cirinya ya, pasangan tidak memberikan apa ya namanya, yang memberikan ketenangan pada orang lain gitu. Kalau di dekat orang lain itu ya dia malu atau dia nggak mau deket-deket sama kamu kayak gitu, seperti orang nggak kenal gitu, terus nggak mau gandeng kamu gitu, termasuk hubungan yang nggak bagus ya. Nah, kalau aku mah langsung tak akhirin kayak gini, ada gunanya jalin hubungan, buang-buang waktu aja. Ini sebagian ada yang LDRan ya, apalagi LDRan nggak jelas ya kan. Ya jelas sih maksudnya, tapi kalau belum ketemu, maksudnya kalau belum ketemu tetap muka gitu, itu meragukan ya. Mending yang pasti-pasti aja. Kamu kalau LDRan ya cepat-cepat ketemu biar ngeliatin, jadi jangan apa ya, sampai memulur waktu sampai bertahun-tahun, giliran ketemu nggak seperti ekspektasinya, udah bubar, terluka sekali. Nanti akan ada komunikasi antara kamu dan dia ini ya. Ini ada yang LDRan juga ya, ada rencana ya, ada rencana yang ingin dia lakukan, dia sudah planning ini semua. Wow, menikahimu biar ini kayak bom, kayak bom, tahu nggak bom? Iya, kayak bom meledak, kaget kamu pastinya ya. Kenapa tidak deh, seorang udah lama ya, nggak apa-apa dia balikan sama kamu kan. Sekarang mulai terlihat jelas apa tujuan dia dan apa maunya ya. Ada potensi menikah setelah apa ya, setelah lama kalian saling ya menjalin hubungan, sudah lama hubungan karmik itu bisa menikah ya, bisa ya. Ini ada kekecewaan kemarin kenapa, ini orang pernah kecewa sama kamu juga loh, tapi dia tetap ingin menikahi karena dia nggak bisa hidup tanpa kamu. Baik, karena saling mencintai walaupun saling mengecewakan. Ini termasuk berantem itu, tapi tetap setia ya. Oke, tetap setia dia selama ini, dan dia berusaha untuk bisa datang lagi sama kamu. Ini udah ada yang sebenarnya sudah memang ketok palu putus, tetapi ada juga yang memang masing-masing karena dia sibuk dengan pekerjaan atau apapun, nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini ada yang LDRan banyak dan akan terhubung dan akan datang menikahi kamu. Wow, keren. Pernah, tapi di hubungan ini pernah ada kekecewaan, saling menyakiti mungkin, saling menghina mungkin ya. Cinta itu kok saling menghina tondes, aduh ya. Mungkin mudah-mudahan aja nanti setelah menikah enggak gitu. Ya kan, kadang-kadang pacaran tuh yang menghina secara fisik atau secara mental, menjatuhkan mental kita, tapi kita cinta, jadi kadang-kadang kita nggak terlalu peduli gitu. Makanya aku bilang sebuah energi yang seperti ini gitu loh ya, kayak hubungan karmik kayak gitu ya, karena yakin jadinya walaupun sudah disakiti ya memaafkan. Karena apa? Karena bukan ini, bukan nggak mau cari yang lain, mungkin karena malas aja cari yang lain, malas cari pengganti. Kalian jalan deh sudah terlanjur tahu kartunya gitu ya, ndak apa-apa. Tapi ya kalau boleh sarankan ya, pertimbangkan kembali, jangan gerusa-gerusu ngikutin kata hati. Kata hati itu katanya Gondes itu intuisi hati, iya, tapi pertimbangan perlu.
kan antara kenyataan dengan apa ya namanya ya disinkronkan aja lah ya gitu. Tindakan dan dengan tindakannya dengan perasaan kamu digabungkan gitu. Sekalipun kamu cinta banget, sakit loh Des kalau ninggalin, ya pasti lah, tapi pelan-pelan. Tapi kalau kamu memang mencintai ya kalau aku bilang banyak resiko, nanti jangan kaget aja, harus siap. Orang yang mencintai itu dengan siap dengan segala resikonya ya enggak. Iya, cinta itu unik ya Des, unik sekali, seru sekali, penuh dengan liku-liku, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan air mata. Tapi kalau setahun Des mah mencintai itu nggak banyak air matanya kebanyakan tuh air mata kebahagiaan, renyuh kayak gitu. Masih fokus ya, masih bersama aku di general rating. Pembicaraan secara umum bisa resonate bisa tidak. Yang mau personal reading silakan hubungin ya, nomor Gondes yang ada di deskripsi ataupun di video Gondes. Di sini ada skop. Ini kita akan melihat kepribadian seseorang ini. Ada yang dingin ya. Ini kita akan ngambil 4 karena kepribadian kita mengambil 5 atau 4. Nanti kamu bisa mencocokkan mana yang cocok dengan orang yang kamu maksud ya. Kepribadiannya dingin, mementingkan diri sendiri ya. Ini adalah elemen tanah ya. Taurus, Virgo dan Capricorn juga masuk ke elemen udara ya. Aquarius, Libra dan Gemini. Di sini ada skop 6. Ini bisa dimaknai sebagai perbaikan kecil dalam hidup seseorang. Akan ada perbaikan dari dianya sendiri ya, dari dianya sendiri. Kemudian sudah bacakan tentang elemennya, elemen tanah dan elemen udara ya. Kita ambil lagi satu lagi. Di sini ada 4 keriting ya, 4 keriting. Ini mempunyai kepribadian intuitif, ceria, naluriah dan ramah. Jadi kamu bisa mana pasangan kamu yang mau datang ini, kamu bisa lihat karena ini adalah menyangkut dari pasangan kamu, seseorang yang pernah ada dengan kamu, yang sudah dekat dengan kamu dan dia ingin kembali dan ingin datang lagi pada kamu, ingin memperbaiki sebuah hubungan ya, seperti itu. Ini mempunyai kepribadian intuitif, ramah, ceria dan naluriah ya. Elemen api masuk ya, elemen air juga masuk. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer dan Pisces Pisces. Jadi kalau Gondes menyebutkan ini artinya ini adalah elemen yang tercurah dan tertumpah ya di tebaran kartu ini ya. Perubahan buruk ya atau kebohongan atau pengkhianatan. Nanti akan terjadi pernikahan ya. Akan terjadi ada kebohongan ya di sini ya, hati-hati. Makanya aku bilang pertimbangkan dulu, jangan segera buru-buru menerima kalau dia ngajak kembali, datang ingin kembali ya. Karena di sini ada perubahan buruk tentang kebohongan dan pengkhianatan ya. Kita akan ambil satu lagi. Di sini ada 4 skop ya. Yaitu kepribadiannya sudah disebutin tadi, dingin, cool ya, mementingkan diri sendiri ya. Dan elemennya di sini yang jalan adalah elemen udara dan elemen air. Ya, itu tentang janji. Nanti akan banyak janji di sini akan terjadi sama kamu. Jadi hati-hati.
ada Queen Keriting atau ratu keriting. Ini dimaknai ya bahwa akan ada seseorang wanita berambut gelap akan membantu kamu, jujur, menarik dan percaya diri. Jadi di dalam hubungan ini nanti akan ada yang disebut orang lain masuk untuk membantu hubungan kalian bersatu. Jadi kamu kalau harus tegas terhadap diri kamu sendiri, walaupun itu saudara atau siapa, akan datang ke sini seorang wanita ya, berambut gelap akan membantu ya. Orangnya sih jujur, menarik dan percaya. Jadi kamu harus hati-hati dan benar-benar mengambil keputusan dengan benar. Jangan sampai kamu salah menentukan sikap. Jadi libatkan Tuhanmu. Jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan langkah dalam hidupmu, seperti itu ya. Ini orangnya nanti itu pemalu tetapi penolong ya, seperti itu ya. Wanita muda berambut gelap akan membantu kamu untuk dalam masalah ini ya. Entah apa yang akan dia lakukan, yang pasti aku minta kamu tetap banyak mempertimbangkan dan melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan. Kembali menyerahkan apapun kepada Sang Pemilik alam semesta. Jangan mengambil keputusan secara terburu-buru karena tidak bagus, endingnya tidak bagus ya. Oke. Sekarang aku akan shuffle pesan untuk kamu nih ya. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini pesan untuk kamu yang menonton video ini. Kita buka satu persatu pesannya. The real, perasaan yang kamu rasakan tentang sesuatu itu nyata ya. Kemudian ada 04. Ini momen apa yang terjadi di 04? Ini bisa bulan, bisa tanggal lahir kamu, atau bisa tanggal lahir dia, tapi dimaknai sebagai pernikahan atau relax juga bisa. Ada inisial P. Ini energi yang tertarik, yang terkuat tertarik dengan ini ya. Tebaran kartu ini adalah inisial P. Menunggu jodoh datang. Semoga segera dipertemukan ya. Dan ada harapan besar. Banyak harapan di masa depan kamu. Ya, ada harapan. Ada sinar matahari ya, menyongsong ya. Oke, sahabat kandas, sampai di sini dulu ya. Ini bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa ya. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka ya, silahkan di like, di komen, dan di subscribe ya. Tetap kembali menjadi orang baik, tetap jangan pernah lelah menjadi orang baik, tetap kembali pada Allah Subhanahu wa taala ya, akan sesuatu apapun, mengambil keputusan apapun itu, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan ya. Tetap menjadi orang baik, jangan pernah lelah jadi orang baik, dan yang pasti selalu bersyukur ya, dan jaga kesehatan, berdoa, karena komunikasi kita itu kepada Tuhan itu disebut dengan berdoa. Itu adalah komunikasi. Jangan pernah henti untuk berdoa, bermohon, berharap, dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah. Oke. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati.